Welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Sanli. Dan hari ini akan sangat amat interesting karena aku akan share ke kalian pengalaman lasik aku. Jadi aku ada minus, yes, that's why kalau misalnya kalian lihat Instagram atau YouTube aku selalu pakai soft lens. Dan hari ini aku pertama kalinya kayaknya nggak pakai soft lens di depan kalian karena my vision sekarang udah 10 out of 10, kayak udah jelas banget, udah jernih banget. Ini udah sebulan dari hari lasik aku. Nah makanya hari ini aku mau share aja ke kalian dari awal banget sampai dari akhir banget gimana sih pengalaman lasik aku, sakit enggak, lasiknya tuh yang rekomen yang mana, terus apa yang aku rasain, pokoknya bener-bener semuanya aja kita bahas hari ini. Nah sebelum kita mulai ke lasiknya, aku mau kasih tahu kalian dulu persiapan yang harus kalian siapin sebelum lasik. Jadi buat kalian yang mungkin bentar lagi mau lasik atau lagi berencana untuk lasik, aku akan kasih tahu kalian dulu apa sih yang aku persiapkan sebelum lasik ini. Nah yang pertama, kalau misalnya kalian pengguna soft lens seperti aku, kalian gak boleh pakai soft lens paling sedikit 2 minggu sebelum operasi lasiknya. Jadi kalau misalnya kalian tiap hari emang pakai kacamata, tenang aja, berarti gak ada sesuatu yang bener-bener perlu kalian persiapin. Dan di hari lasiknya, yang pertama aku suggest adalah kalian pakai baju yang nyaman aja. Jadi gak usah baju-baju yang ketat, gak usah baju yang rapi, karena nanti pas operasi juga kalian akan ganti dengan baju operasi. Dan yang kedua adalah kalau misalnya kalian laki-laki mungkin ini nggak kehitung, tapi kalau misalnya kalian perempuan, aku suggest untuk nggak pakai makeup datang ke operasinya karena nanti makeupnya juga akan dihapus. Aku pakai makeup di hari lasik aku, tapi nggak eye makeup sama sekali, jadi nggak makeup mata, cuma makeup muka aja. Dan alasan karena aku pakai makeup hari itu juga sebenarnya karena aku mau filmingin buat kalian. Kalau misalnya aku nggak videoin, kayak aku juga nggak pakai makeup sama sekali. Nah jadi sebenarnya cuma itu aja persiapan yang kalian harus lakuin sebelum operasi lasik. Jadi kalau misalnya kalian emang cowok nggak pakai kacamata, cowok nggak pakai soft lens, pakai kacamata, nggak makeupan segala macem, berarti bener-bener nggak ada yang perlu kalian siapin. Kalian bisa langsung dateng aja, cek matanya dan langsung lasik. So itu dia kurang lebih persiapan yang harus kalian siapin sebelum lasik. Nah sekarang kita akan langsung ke topik utamanya aja, yaitu si lasiknya sendiri. Di sini aku udah ada cuplikan-cuplikan video yang aku filming pas hari lasik aku. Nah untuk lasik kali ini aku pilih di Ciputra SMG Eye Clinic. Kenapa? Nanti akan aku jelasin lebih lengkapnya. Nah pertama-tama setelah aku sampai di Eye Clinicnya, aku akan isi form dulu. Formnya sebenarnya sederhana, cuma nama, alamat, data-data pribadi kita. Dan setelah isi form, kita tunggu sebentar. Setelah itu aku bertemu dengan salah satu susternya. Nah susternya ini ngapain? Dia menjelaskan prosedur lasik yang akan aku jalanin hari ini dan perbedaannya dengan prosedur lasik-lasik biasanya itu apa. Nah kenapa aku super excited sama prosedur lasik kali ini? Of course aku excited karena aku selama ini udah minus dan akhirnya bisa sembuh, itu emang udah seneng banget. Tapi yang bikin aku seneng bangetnya adalah karena lasik yang aku pilih hari ini itu adalah teknologi tercanggih yang ada saat ini. Jadi di atasnya teknologi ini tuh belum ada yang lebih canggih lagi. Dan di Ciputra SMG Eye Clinic itu namanya Relax Smile. Nah apa sih Relax Smile itu? Dan apa sih bedanya sama lasik biasa? Nah kalau misalnya kalian udah pernah tahu atau udah googling tentang prosedur lasik yang biasa, kalian pasti tahu ya ada yang namanya istilah open flap. Jadi kalau misalnya lasik biasa itu gimana caranya mereka ngilangin minusnya adalah mereka akan laser bola mata kalian ini yang hitam dan dibuka kurang lebih gimana ya, kayak dipotong gitu luarnya sekitar 80%. Terus abis itu dibuka di laser dalamnya. Setelah itu lapisan paling luar itu akan ditutup lagi, tunggu sampai matanya healing dan kulit luarnya itu nempel lagi sampai lukanya sembuh. Dan biasa prosedur lasik yang biasa itu memakan waktu penyembuhannya tuh kurang lebih mungkin sekitar 5 hari atau bahkan bisa lebih. Nah kalau misalnya Relax Smile yang akan aku lakuin ini, dia bener-bener
cuma bikin kayak garis sedikit gini doang, kayak secuil gitu doang. Terus habis itu dengan kayak capitan gitu dia akan ambil minusnya keluar. Nah, kalau misalnya kalian masih bingung, kalian sebenarnya bisa Google aja. Itu di mana-mana di Google, kurang lebih kayak gitu. Jadi karena cuma dipotong sedikit aja, penyembuhannya cepet banget. Jadi cuma dalam hitungan jam aja tuh kalian udah balik seperti normal lagi. Penglihatannya juga udah langsung jelas. Dan yang paling aku suka adalah dia nggak sakit. Aku berani bersumpah sama sekali nggak ada rasa pas di beleknya. Aku sampai kaget. Emangnya udah gitu. Nah, nanti kalian akan lihat sendiri gimana. Nah, setelah selesai dijelaskan semuanya sama susternya, sekarang aku langsung menuju ke ruangan selanjutnya, yaitu ruangan check up. Jadi bad newsnya nih ya adalah enggak semua orang itu bisa dilasik. Kurang lebih 1 dari 10 orang itu nggak bisa dilasik. Jadi makanya kita harus ngecek dulu apakah aku termasuk kandidat yang bisa dilasik. Jujur aku kayak dari 2 minggu sebelum lasik tuh aku parno banget karena aku mikirnya tuh negatif banget. Aku mikir, oh my god, kayaknya aku orang yang satu itu deh yang gak bisa lasik. Oh my god, gimana kalau misalnya aku gak bisa lasik, aku bakal minus selamanya. Kayak udah bener-bener parno banget. Makanya pas aku lagi check up ini, aku juga lumayan deg-degan. Kayak please aku pengen bisa lasik gitu. Karena kalau misalnya kalian gak bisa, termasuk kandidat yang gak bisa lasik, ya udah selamanya minus aja. Banyak alasan kalian kenapa nggak bisa lasik. Itu aku nggak berani ngomong alasannya apa aja karena aku bukan dokter, takutnya salah juga. Nah, sambil ngecek apakah aku kandidat yang bisa dilasik, aku juga dicek minus matanya dan silindernya, dan juga dites kadar air matanya. Jadi pokoknya ini bener-bener semuanya ngecek-ngecek aja. Setelah semuanya udah selesai, aku tunggu sebentar sampai dikasih tahu kalau misalnya aku kandidat yang bisa dilasik. Itu sumpah kayak happy banget. Padahal semua kayak suster, dokter, dan semua teman-teman aku bilang kalau jangan takut, pasti bisa lah, pasti lo tuh kandidat yang bisa dilasik. Tapi tetap aja kayak deg-degan. Jadi pas tahu kalau aku bisa dilasik itu kayak, akhirnya lega. Nah, setelah dikasih tahu aku bisa lasik, baru aku bertemu dokternya untuk konsultasi. Nah, hari ini aku akan lasik sama dokter Azrina Nur. Di konsultasi ini aku dikasih tahu minus mataku berapa, silinder aku berapa. Kalau misalnya kalian penasaran, minus mataku itu yang kiri 4,75, yang kanan 4,5, dan aku punya silinder 1,5 di kanan. Aku lupa di kanan apa di kiri. Pokoknya 1,5 sama 0,5 silinder. Nah, di konsultasi ini basically kalian bisa tanya apa aja ke dokternya sebelum kalian mulai lasiknya. Apa aja yang kalian mau tanyain, kalian bisa tanya. Seingat aku pas suatu konsultasi aku bener-bener gak nanya apa-apa karena semua udah jelas banget. Aku tuh tipe orang yang sebelum melakukan sesuatu tuh aku googling YouTube, semuanya lengkap banget. Jadi kayak ya udah aku udah tahu, terus udah dikasih tahu susternya juga pas awal baru datang. Jadi kayak udah mantep banget deh, udah kayak ayo dok, hajar, kita langsung aja lasiknya. Nah, sekarang adalah waktu untuk lasiknya sendiri, lasik surgery-nya. Aku akan hapus makeup aku dulu, hapus makeup mata semuanya. Pokoknya jangan sampai area mata kalian kotor karena of course kalian mau operasi, semua harus steril. Setelah hapus makeup, aku ke ruang operasinya. Di ruang operasinya ada ruang tunggu untuk kita ganti baju operasi. Jadi aku ganti baju operasi dan setelah itu duduk di ruang tunggu operasinya. Di sini susternya akan menganestesi mata aku. Nah, untung ya kalau bagian yang ini tuh aku nggak pernah googling sebelumnya, jadi aku nggak tahu. Sebelumnya tiap kali operasi plastik selalu ya namanya anestesi itu selalu disuntik. Jadi aku udah mikir, waduh mataku disuntik nih. Ternyata enggak. Jadi kalau misalnya anestesi matanya tuh bener-bener cuma pakai tetes mata aja. Aku tuh sampai kayak, oh my god dok, ini nanti beneran kebal nggak? Kayak kurang efektif gitu. Biasanya kan aku disuntik buat anestesi, dan tetes matanya ditetesin juga nggak sakit. Rasanya kayak apa ya? Kayak kalian kena air aja matanya banyak gitu. Enggak perih kan, tapi emang kayak agak mengganggu aja. Jadi rasanya kurang lebih kayak gitu. Ditetesin anestesinya dan dibersihin lagi matanya pakai betadine biar lebih steril lagi pokoknya. Nah, sekarang yang ditunggu-tunggu yaitu operasinya sendiri. Aku jalan
ke ruang operasi. Dan seperti yang kalian bisa lihat, ini adalah ruang operasinya. Udah banyak suster dan dokter yang nungguin, dan aku malah merasa makin lebih aman lagi knowing banyak banget orang yang ada di ruang operasi untuk melakukan surgery aku kali ini. Rasanya kayak gimana, deg-degannya kayak gimana, dan sakit apa enggak, pokoknya semuanya akan aku ceritain ke kalian di part yang kedua. So thank you guys so much udah ngikutin, udah nonton the whole video dari awal sampai akhir. Ini adalah part yang pertama aku, dan aku akan jelasin semuanya pokoknya di part yang kedua. Nah, tungguin ya part keduanya, karena di situ aku akan jelasin semuanya. Aku akan kasih lihat kalian after surgery-nya kayak gimana, apa yang aku rasain, dan semuanya. Nah, video ini akan dibagi menjadi 3 part, dan part ketiganya itu adalah Q&A. Jadi nanti di part kedua kalian bisa komen pertanyaan apa aja yang kalian mau tanyain, kecuali harga, karena seperti biasa di semua video aku, by the end of the video aku akan selalu kasih tahu kalian harganya. Jadi kalian gak perlu takut aku gak kasih tahu, dan kalian gak perlu nanya lagi di comment section, because I will definitely tell you guys. Jadi kalian bisa tanya yang lain deh, pokoknya apa aja yang kalian mau tahu. Aku akan pilih pertanyaan terbanyak dan aku akan jawab di part yang ketiga. So thank you guys so much for watching, and see you next video. Bye.